Halo semua, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proyek yang telah kami buat untuk mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Adapun tema yang kami ambil adalah kearifan lokal yang berfokus pada kuliner khas Nusantara, yaitu mengenai sego di Pulau Jawa. Kalian semua tahu nggak sih kalau Pulau Jawa itu ternyata banyak banget loh makanan khasnya, mulai dari yang paling terkenal sampai ke yang paling jarang diketahui oleh masyarakat banyak, namun tidak kalah lezatnya. Nah, kali ini kami akan memberitahu ke teman-teman nih mengenai dua makanan khas Jawa, tepatnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang belum diketahui banyak orang, yaitu sego kerawu dan sego tumpang. Penasaran sama pembahasannya? Yuk disimak baik-baik. Oke, yang pertama kita akan bahas sego kraw. Kalian tau gak sih kalau sego kraw itu sebenarnya bukan berasal dari Gresik? Kok bisa ya? Bukannya sego kraw makanan khas Gresik? Jadi gini, aku akan jelaskan sedikit dan kalian simak baik-baik. Jadi pada tahun 1960-an, sego kraw itu pertama kali dijual di Bangkalan Madura. Tapi sayangnya kurang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Makanya penjual-penjual sego kraw ini pindah ke Gresik dan ternyata di Gresik itu mendapatkan respon yang baik. Nah, makanya nih sekarang sego kraw itu menjadi salah satu makanan khas Gresik. Nah, nama kraw dalam nasi kraw ini disematkan lantaran dalam bahasa Jawa kraw itu mengambil sesuatu hal atau sesuatu barang menggunakan jemari langsung. Begitupun dengan nasi kraw. Nasi kraw diambil menggunakan jemari langsung, begitupun dengan lauknya. Makanya disebutnya sego kraw. Nah, terkait penyajian ya, beberapa tempat ini memiliki cara penyajian yang berbeda. Ada yang menggunakan daun pisang, ada juga yang menggunakan piring. Nasi krawu merupakan sajian berupa nasi dengan komponen pelengkap yang terdiri dari lauk, serundeng, dan sambal nih teman-teman. Lauk nasi krawu umumnya terbuat dari daging yang direbus hingga bertekstur empuk dan berserat, kemudian disuwir. Makanan ini dimasak dengan menggunakan bumbu dan rempah yang khas. Dalam daging suwir juga diberi bahan tambahan berupa gula yang sangat berpengaruh dalam pembentukan rasa dan warnanya loh. Nasi krawu juga disajikan dengan serundeng yang umumnya terdiri dari dua jenis warna, yaitu serundeng kuning dan merah yang dibuat dari parutan kelapa yang dimasak dengan cara ditumis bersama bumbu dan rempah hingga kering. Adapun pelengkap nasi krawu lainnya adalah sambal, bukan sembarang sambal. Dalam nasi krawu ini menggunakan sambal yang terbuat dari petis, bawang putih, serta cabai rawit, di mana sambal petis ini memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan sambal terasi. Nah, teman-teman, penasaran gak nih sama harganya? Jangan khawatir ya teman-teman, harga nasi krawu ini relatif terjangkau kok. Tergantung dengan jenis lauknya. Kalau makin banyak lauk yang dicampur, maka makin mahal harganya. Sajian ini biasa dijual dengan harga kisaran 20.000 hingga 30.000 per porsi. Oh iya, kalau teman-teman nanti mau mencoba nasi krawu saat berkunjung ke Gresik, nggak usah bingung ya. Enaknya nyobain pas pagi, siang, atau malam, karena sekarang nasi krawu sudah disantap kapan saja loh. Beda sama dulu yang banyak dikonsumsi warga saat sarapan. Makanan yang tak kalah enak selanjutnya adalah sego tumpang atau nasi tumpang, atau yang juga dikenal dengan sambal tumpang. Eits, tapi jangan salah ya, nasi tumpang itu berbeda dengan nasi tumpang yang biasa teman-teman kenal dengan bentuk kerucut dan warna kuning yang khas itu loh. Makanan ini merupakan makanan khas daerah Kabupaten Kediri yang sangat digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak bahkan sampai orang tua. Nasi tumpang menjadi makanan yang selalu disuguhkan untuk tamu yang datang berkunjung sejak 1814. Ternyata, dalam proses pembuatannya, nasi tumpang ini memanfaatkan bahan makanan yang hampir busuk loh, seperti tempe, tempe gosok, tempe semangit, rempah-rempah, dan santan. Nah teman-teman, jadi sambal tumpang atau nasi tumpang ini merupakan sajian makanan yang sehat dan kaya nutrisi loh. Kenapa? Karena isinya itu merupakan gabungan antara nasi dengan macam-macam cairan hijau, sambal tumpang, rempeyek, dan juga tahu goreng ataupun lauk lainnya yang memang mau teman-teman tambahkan. Nah, cita rasa khas dari makanan ini tuh terletak pada olahan bahan dasarnya, yaitu tempe Kediri yang telah membusuk dan juga ditambahkan oleh bumbu-bumbu, rempah-rempah, dan juga santan. Oh iya,
Perlu teman-teman ingat ya, tidak semua tempe yang membusuk itu dapat dijadikan bahan dasar makanan ini. Hanya tempe yang dibuat di Kediri dan telah membusuk di Kediri aja nih yang bisa menghasilkan rasa sambal tumpang yang sangat enak dan menimbulkan sensasi yang tak terlupakan. Nah, keunikan rasa sambal tumpang juga terletak pada paduan rempahnya, seperti kencur, daun jeruk, dan bawang putih, serta tempe semangit yang beraroma khas. Nah, dari namanya sendiri, tumpang itu berasal dari kata temumpang yang artinya di atas. Nah, sambal tumpang ini biasanya ada dalam acara siraman yang menjadi simbol atau harapan keberkahan dari Yang Maha Kuasa bagi kedua mempelai di masa yang akan datang dan selalu berada di posisi atas. Nah, posisi atas yang dimaksud adalah kesuksesan, kesejahteraan, dan hal-hal baik dalam kehidupan. Sama seperti nasi kerawu tadi, harga nasi tumpang ini juga relatif terjangkau kok. Sajian ini biasa dijual dengan kisaran harga 15.000 hingga 25.000 per porsi dan bisa disantap kapan aja nih. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tertarik belum buat nyobain kedua makanan tadi? Pokoknya kalau dari segi rasa sih nggak usah diraguin lagi lah ya, karena udah pasti enak, lezat, gurih, dan tentunya memiliki cita rasa khas tersendiri. Kalau kalian nanti jalan-jalan ke Gresik atau Kediri, jangan lupa buat nyobain sego krawu dan sego tumpang ya. Sekian pemaparan hasil proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian yang mendengar. Terima kasih.